Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Akbar Dandi. Saya di sini akan mempresentasikan tentang PSU kemarin dan saya akan menjelaskan tentang komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi sedemikian rupa sehingga tujuan atau niat dapat memenuhi dengan sebaik mungkin. Dengan kata sederhana, ini tidak lain adalah penyajian pandangan oleh pengirim dengan cara yang paling dipahami oleh penerimanya. Contohnya yang membuat komunikasi efektif adalah pesan yang jelas. Pesan yang ingin disampaikan pengirim harus sederhana, mudah dipahami, dan disusun secara sistematis dan untuk mempertahankan kebermaknaannya. Setelah itu, pesan yang benar. Informasi yang dikomunikasikan tidak boleh sama atau salah paham dalam arti apapun. Itu harus bebas dari kesalahan dan kesalahan tata bahasa. Yang kedua itu sikap mental positif. Positive mental attitude adalah keyakinan bahwa seseorang mampu meningkatkan prestasi melalui proses berpikir yang optimis. Sikap positif ini berasal dari pembelajaran observasional di lingkungan. Sebagian dari perubahan pemikiran yang baik terhadap orang, keadaan, peristiwa, atau perilaku. Berpikir positif bertujuan menciptakan pandangan yang lebih baik. Seseorang yang mempraktikkan PMA akan memancarkan rasa sejahtera yang positif dan optimisme. Setelah itu, yang ketiga, membangun identitas diri. Mencapai identitas diri yang sehat bukanlah proses yang singkat dan mudah. Semuanya membutuhkan komitmen dan konsistensi. Remaja perlu mengenal model identitas diri yang sehat itu dengan cara mengenalkan lewat pengalian, menunjukkan karakter lewat hidup sehari-hari, dan memberikan pendampingan terus-menerus. Remaja generasi membutuhkan pendampingan. Mereka adalah pribadi yang suka menuntut dan pada akhirnya mereka menjadi pribadi yang sulit mendapatkan arahan atau perintah. Dan yang terakhir, yang keempat, mencapai goal setting. Goal setting adalah dengan menggunakan metode SMART. Metode ini banyak digunakan dan terbukti memberikan manfaat positif dalam mewujudkan target dalam bekerja. Yang pertama itu S atau disebut spesifik. Spesifik yang artinya sangat jelas tentang apa, kapan, dan di mana Anda harus mencapai target tersebut. Misalnya Anda ingin naik jabatan, maka temukan secara jelas kapan, bagaimana, dan caranya. Dan kedua itu ada M atau disebut measurable, yaitu dapat diukur dari segi target dengan adanya patokan ukuran realistis. Misalnya ingin gaji 4 juta dalam 1 tahun, sudah 3 juta berarti tahun depan harus dicapai. Yang ketiga itu ada A atau disebut attainable, yaitu realistis sehingga tidak mustahil untuk dicapai namun juga tidak terlalu mudah. Contoh, ingin memiliki tabungan senilai 50 juta dalam waktu 2 tahun namun saat ini tidak bekerja. Dan yang keempat itu ada R atau disebut relevan, artinya sesuai dengan tujuan Anda jangka panjang seperti ingin menjadi karyawan yang hebat, bukan malah malas-malasan, tidak menyelesaikan pekerjaan sehingga justru sering mendapatkan teguran dari atasannya. Yang terakhir itu ada T atau timely, artinya setiap goal setting yang sudah dibuat haruslah memiliki batas waktunya, deadline. Dengan deadline membuat Anda menjadi lebih bersemangat sehingga tidak memiliki kebiasaan untuk menunda pekerjaannya. Sekian dari saya, Andi Akbar Dandi. Itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.